Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على Alhamdulillahilladzi amarna bi'itmamil hajji wal umrah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin sidang jemaah rahimakumullah. Tidak terasa sekarang ini kita berada pada bulan Dzulqa'dah, tepatnya tanggal 10, di mana bulan Dzulqa'dah seperti sekarang ini calon jamaah haji, Duyufur Rahman, calon tamu Allah dari seluruh pelosok penjuru dunia sudah mulai berdatangan tanah suci, termasuk jamaah Indonesia. Semoga saudara-saudara kita kaum muslimin muslimat yang telah melaksanakan ibadah haji tahun ini di tanah suci diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga mereka berikan kemudahan-kemudahan mulai di Madinah, di Mekah, di Arafah, di Musdalifah, di Mina, dan di tempat-tempat lain. Semoga berikan kemudahan dan mudah-mudahan diberikan keselamatan sehingga pulang membawa predikat haji yang mabrur dan mabrur. Termasuk kita semua jamaah Jumat kali ini yang belum berangkat haji, semoga Allah berikan rezeki berupa uang yang berkah yang melimpah agar para jamaah dan keluarganya bisa melaksanakan haji rukun Islam yang kelima. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, panggilan Allah itu ada 3. Satu adalah panggilan sholat. Hayya 'alas sholat, itu panggilan Allah lewat muadzin. Seringkali kadang-kadang kita ini kalau dipanggil atasan kisah, sekali dipanggil langsung datang. Tapi kalau dipanggil sang Khalik, panggilan Allah, adzan, Allah sudah nungguin dari tadi, masih tak datangnya. Yang kedua adalah panggilan ke Baitullah, yaitu haji. Yang ketiga adalah panggilan ke rahmatullah, yaitu mati. Saya mau tanya, gak perlu dijawab, pasti jawabannya sama. Kalau para jamaah tawarin mau gak diduluin oleh Allah, dipanggil nomor 3, panggil ke rahmatullah, saya yakin gak mau, panggil mati. Makanya kalau gak mau didahulukan dipanggil nomor 3, penuhilah panggilan Allah nomor 1, sholat dengan benar. Allah sudah berpesan-pesan dalam surat Al-Baqarah ayat 238, hafidhu 'alas sholawati was sholatil wusta. Jagalah, peliharalah sholat 5 waktu. Pelihara tepat waktu, jangan sampai telantarkan. Kadang-kadang ada hamba Allah bukan orang bodoh, S1, S2, S3, ngerti mereka, tapi sholat duhur kadang-kadang 2:30, sholat asar 5:30, sholat maghrib macet di jalan. Apakah mereka orang gak ngerti? Ngerti. Ayatnya hafal, qawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Islam ini tidak butuh orang pintar-pintaran Pak, tapi yang dibutuhkan pengamalan. Makanya sebelum Anda disolatin, sholatlah. Kalau sudah Anda disolatin, berarti mati Anda sudah. Yang kedua adalah penuhi panggilan Allah nomor 2, yaitu Baitullah haji. Jangan ditunda-tunda, mumpung masih muda. Sebab haji sekarang ini gak kayak tahun dulu. Tahun dulu siapa yang punya duit daftar tahun itu bisa berangkat tahun itu. Apa jamaah tidak baca koran maupun di televisi berita? Sampai di Sulawesi, orang-orang Sulawesi itu kalau daftar sekarang ini dia harus nunggu 23 tahun baru bisa berangkat. Siapa yang jamin umur kita? Kalau orang Jakarta, Bekasi, Tangerang dan sekitarnya,
kalau Bapak daftar hari ini itu paling cepat 15 sampai 17 tahun. Nah kalau Anda nggak daftar sekarang, semakin mundur, semakin mundur, semakin mundur. Ustaz, saya mau daftar sekarang, tapi saya belum nikah, Ustaz. Emang kalau haji mati, takut amat gak nikah? Gak ada syarat haji harus nikah dulu, ya. Jadi sekarang udah daftar aja, jangan tunda-tunda lagi. Sampai Rasulullah memerintahkan, hadis riwayat Imam Ahmad dari sahabat Ibnu Abbas, ta'ajjalu ilal haji, fa inna ahadakum la yadri ma ya'ridu lahu. Segeralah kata Rasul berangkat haji. Rasulullah sudah tahu Pak abad 14 abad yang lalu. Karena apa? Kalau nggak segera kamu berangkat haji, fa inna ahadakum la yadri, kamu nggak akan tahu ma ya'ridu lahu, apa yang nantinya akan menghalangi kamu nggak berangkat. Kalau anak sudah gede, alasannya anak kalau udah gede nggak segera berangkat. Allah kirim si Otong lahir lagi. Kalau ada Otong lahir, si Encum lahir lagi. Kapan kita haji? Kalau udah lengkap, udah sempurna. Manusia di dunia tidak ada yang sempurna. Makanya, ayo segeralah. Kalau haji plus itu paling cepat 5 sampai 7 tahun. Haji plus paling enggak 80.000 ya, atau 8.000, maaf, 8.000 dolar. Kalau 10.000 per dolarnya paling enggak 80 juta. Itu haji plus. Kalau haji biasa, asal Bapak sudah setor 30 juta langsung dapat kuota. Adapun di tengah jalan kok kita mati, kita nggak tahu umur, kita sudah dianggap orang yang sudah berangkat haji. Tapi kalau Anda tunggu tantang, maka Anda dosa. Hadirin yang berbahagia, silakan dilihat di Al-Quran perintah Allah, kewajiban yang Allah wajibkan kepada hambanya. Tidak ada yang didampingi dengan kata-kata lillah. Yang ada cuma perintah haji sama umrah. Kalau sholat cukup wahyu, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sholat, zakat, waqimus sholat, wa atuz zakat. Gak ada kata-kata lillah. Puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Gak ada kata-kata lillah. Tapi kalau haji itu di Al-Quran didampingi kata-kata lillah. Satu adalah surat Al-Imran ayat 97. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Karena Allah lah kamu haji. Ya. Artinya apa? Kita masalah haji itu kalau sudah betul-betul serius niat yang sungguh-sungguh, maka yang ditanamkan pertama adalah ketulusan hati. Jangan haji hanya karena tren-trenan, wah saya belum dipanggil Pak Haji, ya. Itu niat yang salah. Yang kedua adalah dalam surat Al-Baqarah yang 196, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah hajimu dan umrah semata-mata karena Allah. Inilah sampai kewajiban itu sampai didampingi kata-kata lillah, betapa pentingnya peranannya ibadah haji. Al-hajju akbarul ibadah sa'atan. Haji itu adalah ibadah yang paling lama masanya, karena dia mulai Syawal, Dzulqa'dah dan sampai 13 Dzulhijjah, kurang lebih 72 hari. Tapi pokoknya haji, andai kata 10 hari pun sudah cukup. Mana ada ibadah yang sampai 72 hari? Sholat paling cuma 5 menit, puasa Ramadan sebulan, zakat bentar. Tapi kalau haji sampai 72 hari atau 73 hari kurang lebih. Oleh sebab itu, sampai-sampai Rasulullah dalam memerintahkan umatnya untuk berangkat haji itu sungguh-sungguh. Sampai Rasulullah marah apabila orang sudah mampu
mau haji, nggak mau berangkat haji, beli mobil aja, beli rumah belum, haji belum, orang ini berdosa. Rasulullah, hadis dari Sayyidina Ali riwayat Imam Tirmidzi dan Al-Baihaqi, kata Rasulullah, man malaka zadan aw rahilatan tuballighuhu ila baitil haram falam yahujja fala alaihi ay yamuta yahudiyan aw nasraniyan. Barang siapa yang punya biaya, anggaplah 35 juta. Kita semuanya nggak punya uang, cuma punya uang 35 juta tok, itu itunya. Dipakai berangkat haji sudah cukup banget. Karena 34 juta itu nanti akan dikembalikan kepada jamaah lagi itu 1.500 riyal. 1.500 riyal dipakai makan di sana cukup, pakai beli oleh-oleh cukup, karena di Madinah makan gratis, di Arafah, di Mina, di Musdalifah semua makan gratis, tinggal di Mekah. Di Mekah kurang lebih 25 hari. Itu kadang-kadang banyak orang yang ngasih makanan. Maka 1.500 selama dipakai untuk beli oleh-oleh yang biasa-biasanya cukup banyak. Selama oleh-olehnya tidak emas. Kalau belinya emas berapa aja kurang. Oleh sebab itu, aurahilatan, kita punya kendaraan, punya mobil kalau dijual laku lebih daripada 35 juta. Tuballighu ila baitil haram, yang bisa menyampaikannya ke baitul haram, falam yahujja, dia tidak mau berangkat haji sampai dia mati akhirnya, fala alaihi ayyamuta yahudiyan wa nasraniyan. Maka terserah, kata Rasul, dia kalau mau mati Yahudi atau mati Nasrani, tanggung sendiri nanti resikonya. Sampai seperti itu pedesnya hadis Rasul. Kategorikan Yahudi dan Nasrani, orang yang sudah mampu haji tidak mau haji. Untuk apa Bapak Ibu hidup ini dunia, para jamaah banyak uang, tapi kalau nanti kita dikategorikan Yahudi Nasrani, kenapa? Yahudi itu nggak ada haji, nggak melaksanakan haji. Nasrani juga nggak bakal melaksanakan haji. Maka kalau ada orang Islam sudah mempunyai uang, mempunyai kendaraan, kalau dijual sudah menegak haji atau nggak mau haji, maka sama dengan orang Yahudi Nasrani nanti-nantinya. Apa nggak pedes? Makanya kadang-kadang saya merenungkan, ya Allah, kenapa orang-orang Islam yang sudah punya mobil, punya rumah, nggak segera berangkat haji? Sedangkan Rasulullah menyampaikan janji, hadis muttafaqun alaih, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, dari sahabat Abu Hurairah, kata Rasulullah, al-umratu ila umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji yang hajinya mabrur diterima oleh Allah, tidak ada balasan bagi orang yang hajinya mabrur dan mabrurah itu kecuali surga. Kita tahu bahwa di akhirat besok tempat cuma dua, kalau nggak surga adalah neraka. Kalau Anda nggak mau masuk surga, nggak mau berangkat haji, buktinya berarti Anda nanti kalau masuk neraka. Jangan salahkan Allah, itu pilihanmu sendiri. Kamu di dunia yang nurutin hawa nafsu, nurutin setan. Demikian juga Rasulullah. Hadis ini dari sahabat Sa'id bin Jubair, Ibrahim An-Nakhai, Mujahid dan Tawus. Bisa dibuka dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali jilid 3 halaman 59. Kata Rasulullah, "Lau alimtu," kalau aku tahu, rajulan waniyan, ada seseorang yang sudah berkewajiban haji, dia orang mampu. Summa mata qabla an yahujja, kemudian ternyata dia mati belum melaksanakan haji, masolaitu alaihi, aku tidak bakal nyolatin dia kalau hidup berdekatan sama dia. Andai kata orang yang mampu itu mati, Rasulullah masih hidup di sebelahnya, tidak bakal Rasulullah mau nyolatin orang yang tidak mau haji. Dia hanya nurutin nafsunya, nurutin hawa nafsu dan setan. Makanya sampai Allah menyampaikan ayat haji itu, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Karena siapa yang ingkar tidak mau haji, ngapain haji, bikin orang Mekah kaya aja. Ada orang yang ingkar sampai seperti itu.
bohongin sama orang-orang Arab aja, orang Indonesia. Terserah kalau kamu ingkar gak mau haji, Allah Maha Kaya, gak butuh amal ibadahmu, gak butuh harta bendamu. Terserah kamu nanti rasakan akibatnya. Demikian juga kalau kita mau melaksanakan haji dan hajinya haji mabrur, tadi itu imbalannya adalah akan masuk surga. Dan yang kedua, hadis riwayat dari Abu Musa al-Ash'ari, Rawahul Bazzar, bisa dibuka dalam kitab At-Targhib wa Tarhib jilid 2 halaman 166. Rasulullah menyampaikan, al-hajju, orang yang hajinya haji mabrur, yashfa'u fi arba'inatin min ahli baitihi, itu besok di akhirat dikasih fasilitas oleh Allah akan mengeluarkan 400 orang yang dijamin masuk neraka. Silakan wahai haji yang mabrur, keluarkan 400 orang dari neraka, terutama keluargamu, ya, teman-temanmu, siapa saja, keluarkan 400 orang. Ini kalau hajinya mabrur. Makanya para jamaah, kadang-kadang ada yang berangkat haji tahun ini maupun tahun berikutnya, dengar khutbah saya ini, pesan saya satu: kalau nanti barangkali saya besok di akhirat kok masuk neraka, tolong keluarin dulu saya, karena saya menyampaikan hadis ini. Orang lain mau angkatin keluar semua, ustadznya pendem di neraka dibiarin. Ini murid yang gak tahu diri. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa keluar dari neraka. Amin. Hadirin yang berbahagia. Kemudian yang terakhir, kenapa orang gak mau berangkat haji? Jaminannya orang mau haji itu ada 3. Kata Rasulullah, al-hujjaj wal-ummar wifdullah. Ini hadis riwayat Imam Baihaqi. Orang yang haji, orang yang umrah. Jadi kalau orang haji itu pasti umrah. Tapi kalau orang umrah enggak haji, maka kalau duit pas-pasan, Ustaz, saya ini duit pas-pasan, mau pakai umrah dulu atau haji, Ustaz? Saran saya haji. Sebab kalau haji Anda pasti umrah. Tapi kalau ada umrah masih berkewajiban haji. Orang yang haji itu adalah tamu-tamu Allah. Karena tamu Allah jaminannya 3. Yu'tihim ma sa'alu, apapun yang mereka minta di tanah suci akan Allah kasih. Minta apa aja. Lebih-lebih mintanya di 14 tempat. 14 tempat itu dunia manapun tidak bakal ada. Kalau waktu yang mustajab itu dunia manapun ada. Di Indonesia ada, di kantor kita ada. Kalau waktu yang mustajab, kalau khotib turun melaksanakan khutbah yang kedua itu waktu yang mustajab, berdoalah antara adzan dan qomat, waktu mustajab. Tapi kalau tempat yang mustajab, dunia manapun tidak ada. Adanya di Mekah, tanah suci. Ya. Nomor 1 adalah di Arafah. Orang yang minta di sana apapun akan dikabulkan. Minta ampun, minta apa saja. Kemudian kalau bisa mencium Hajar Aswad, kalau kita bisa di makam Ibrahim, Hijr Ismail, kalau kita sedang sa'i baik di Safa, di Marwah, baik di Mina, di Musdalifah, kemudian di Raudhah, di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, ini dunia manapun tidak bakal ada. Minta apa aja dikasih. Jangankan minta yang baik, minta yang jelek ini dikasih. Mau Ustaz, saya nggak bohong. Jamaah saya dari Tambun di depan Ka'bah doa lama banget. Saya bawa nanya, Bang, ayo cepetan ditungguin teman-teman nih. Minta apa sih sama Allah? Lah Ustaz kan tahu, Ustaz. Tahu apa? Kan saya nggak punya mobil, Ustaz. Terus saya minta sama Allah. Gimana minta? Ya Allah, pulang dari tanah suci diberilah aku mobil ya Allah. Biarpun jelek-jelek gak apa-apa ya Allah, aku belum punya mobil. Ya jujur ngomong gitu. Apa salah Ustaz? Tanda buktiin aja pulang haji kira-kira 2 bulan. Sekarang dia punya mobil jelek banget, mobil hijack, ya, yang dinaikin itu sudah muat. Saya bilang ini mobil itu, iya tak ini.
Jawaban Allah kalau kamu minta di depan Ka'bah, ingat kamu minta? Iya. Dan ini jangan salahkan Allah. Kamu ya Allah perilaku mobil meskipun jelek-jelek gak apa-apa. Benar dikasih jelek. Ustaz minta apa? Kalau saya sama, tapi redaksinya beda. Ya Allah, pulang dari tanah suci perilaku rezeki biar bisa beli mobil yang bagus, yang sesuai dengan kemampuan saya. Dia nanya, dikabulin gak Ustaz? Alhamdulillah dikabulin. Mobil Ustaz apa? Mobil saya Terios sama Jazz. Coba beratusan mana sama punya kamu? Iya Ustaz, saya mau balik ke sono lagi sama doa saya. Itu sampai doa yang jelek ini dikasih, apalagi doa yang baik. Coba kenapa enggak memenuhi dan enggak mau panggilan Allah ini? Ya Allah. Yang kedua jadi nanya, wa yastajibu lahum ma da'u. Apapun yang kau doa, tanah suci tadi yang saya sampaikan 14 tempat akan dijabah oleh Allah. Jamaah saya di Al-Azhar, dia sudah bertahun-tahun tidak punya turunan. Akhirnya saya bilang, Pak Is, sudah haji, Bapak sudah mampu, minta 14 tempat ini, buktiin nanti pulang. Dia akhirnya benar haji. Setelah di sana 14 tempat saya suruh berdoa, pulang saya tanya, Pak Is minta apa di sana? Saya minta diambilkan istri. Ya Allah, berilah aku turunan ya Allah. Sudah nikah bertahun-tahun belum punya turunan, berilah aku turunan ya Allah. Meskipun satu gak apa-apa ya Allah. Bapak bilang begitu. Iya Ustaz. Salah Ustaz. Udahlah buktiin aja, gak usah lama-lama. Ya Allah, Bapak Ibu sekarang tuh punya anak namanya satu, namanya Mas Raka. Satu-satunya gak punya adik, gak punya kakak. Mintanya satu gak apa-apa. Minta sama Allah dibatasin. Ini terwujud, masih banyak lagi. Saudara sepupu saya kalau punya anak itu perempuan, akhirnya sarankan kiai, udah, ayo kamu berangkat haji. Minta nanti tanah suci, minta punya turunan anak laki-laki. Alhamdulillah dia berangkat haji sama istrinya. Kemudian setelah pulang haji, alhamdulillah dia hamil, punya anak laki-laki, dikasih nama Muhammad Zamzami, Zamzam. Sekarang laki-laki sampai 12 beberapa anaknya laki-laki. Ini buktinya. Nah, kenapa kita nggak tertarik janji Allah, janji Rasulullah nggak bohong? Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah nggak akan mengingkari janjinya selama kita niatnya benar-benar tulus. Yang terakhir adalah orang yang berangkat haji itu jaminannya apa? Wa yukhlifu 'alaihim ma anfaqu. Apapun yang kau keluarkan untuk kebutuhan haji akan Allah ganti. Akan Allah ganti, gak akan bohong. Allah gak akan bohong selama niat kita ini benar. Ini sudah terbukti bermacam-macam. Kalau saya cerita dan gak cukup waktunya, yang jelas semua cerita itu betul bahwa diganti oleh Allah itu benar. Makanya selama niatnya itu betul-betul tulus hati. Jangan sampai niatnya, ya Allah, ini saya punya uang duit pas-pasan ya Allah. Mau saya pakai haji, saya tertarik dengan ceramah Ustaz tadi. Saya mau pakai haji, tapi awas ya Allah kalau nggak kau ganti nanti. Ini namanya bukan ikhlas. Bisa-bisa malah nggak diganti oleh Allah. Ya. Nggak diganti oleh Allah karena niatmu ngancam Allah malah udah. Ya. Mudah-mudahan yang belum berangkat haji, ayolah berangkat haji. Mumpung kita ini masih sehat, mumpung kita masih punya penghasilan, mumpung kita ini masih ada kesempatan ruang kita, sehingga mudah-mudahan kita sebelum meninggal dunia, mudah-mudahan kita dan keluarga kita bisa melaksanakan rukun Islam yang kelima yaitu haji, dan mudah-mudahan haji kita nanti mudah-mudahan haji yang mabrur dan mabrurah. Amin ya rabbal alamin. Wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa libasas shalihin. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamda 'abdin muqtarifin bi sidqil yaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul awwalin wal akhirin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala shalla 'ala nabiyyihi qadima wa amarna bidzalika irsyadan lana wa ta'lima. Faqala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah sebanyak apapun dosa-dosa kami, ampunilah sekotor apapun diri kami, ampunilah segelap apapun masa lalu kami, ampunilah seburuk apapun akhlak kami, ampunilah segala kedurhakaan, kezaliman, kemunafikan dan kebohongan kami. Ampunilah dosa orang-orang yang pernah kami zalimi. Ampunilah dosa orang-orang yang pernah kami tipu. Ampunilah dosa orang-orang yang pernah kami sakiti. Ampunilah dosa orang-orang yang pernah kami bohongi. Dan bukalah hati mereka agar mereka berkenan memaafkan terhadap kesalahan-kesalahan kami. Apabila mereka sampai tidak memaafkan dengan kesalahan kami, ya Allah, pastilah kami termasuk orang-orang yang muflis, orang yang bangkrut di akhirat kelak nanti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.